yang pertama dilihat dulu. Ini tipe hipertensinya seperti ini apa enggak. Yang kedua, sebelum sudah dilihat, ada tanda-tanda bahwa dia tipe dingin kering. Tandanya apa Pak, tipe dingin kering? Biasanya nih, orangnya gitu ya, orangnya nggak gemuk, berat badannya nggak berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, umur. Rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun. Kalau nggak berat badannya, nggak gemuk. Yang kedua, umur. Ya. Yang ketiga tadi ada tanda-tanda secara fisik, gejalanya saya gampang hausan tapi susah kencing kan begitu ya. Apa ya itu tadi gara-gara reniantensinya akan aktif. Yang ketiga harus apa ya? Kalau itu kan gejala, tandanya ritme jantungnya itu lebih cepat dari rata-rata. Kemarin sudah disampaikan ketika bicara tentang heart rate per menit itu orang yang nomor 65 sampai 100 detak per menit. Kemudian kekuatan denyut jantungnya itu Anda harus periksa. Nah, ini butuh praktek terus-menerus ketika Anda ketemu klien yang seperti ini. Jadi ketika tensinya ini kayaknya sih heart rate-nya ini 90-an ini per menit kan gitu ya cepat. Tapi ini lemah Pak, nggak kuat kan begitu ya. Berarti detak jantungnya cepat tuh kan gitu ya. Maka hal yang pertama, kalau ngebekam orang ini, tadi kan gerak jantungnya ini kerjanya lebih cepat. Kalau tadi disampaikan penyebabnya gerak dan diam emosi, atur napasnya dulu. Bapak, ambil wudhu, karena ketika kita wudhu, kalau pikiran dan perasaannya misalnya diliputi marah, sedih, takut begitu ya, otomatis pikirannya juga kerjanya lebih maksimal tuh. Ingat nggak? Apapun organ tubuh yang kerjanya lebih di antara yang lain akan menimbulkan yang namanya kalor yang berlebih atau panas yang berlebih. Ketika Anda wudhu, sesungguhnya itu sistem organ tubuh kita itu dibuat supaya stabil sama suhunya. Kenapa dia harus wudhu? Setelah wudhu, kemarin sudah disampaikan. Nabi sampaikan bahwa yang namanya marah datangnya dari api neraka, dinginkan. Misalkan gitu ya, disuruh duduk. Setelah disuruh duduk, nggak bisa duduk, suruh tiduran. Maka ketika ketemu sama orang yang seperti ini, di atas 108, disuruh setelah wudhu, tiduran aja dulu. Jangan langsung dibekam. Ketika tiduran dulu, ajarin latihan nafas, pernapasan perut, dengan teorinya, makin banyak dia buang napas, makin panjang buang napasnya, akan terstimulasi hormon endorfin lebih banyak. Otomatis rate jantungnya kerjanya akan melambat dia. Ketika itu terjadi, tensinya akan turun nggak? Turun. Kalau tensinya turun, maka keamanan dari klien ini ketika dibekam, kebetulan tensinya 180, keamanannya makin tinggi. Resiko bahayanya makin turun. Bisa dibekam yang bersangkutan. Gitu. Itu salah satunya. Ada teman-teman, tusuk aja jarumnya sini. Kalau dia turun, baru boleh dibekam. Boleh, tapi yang paling aman tadi, latihan pernapasan itu dulu. Karena kan kita tahu penyebabnya, kayaknya penyebabnya gerak diam emosi yang berlebih. Atau hiperventilasinya. Kan begitu. Itu salah satu tandanya. Nah, kalau sudah begitu, maka ngebekamnya gimana Pak? Ingat, kita tahu bahwa yang bersangkutan ini, rata-rata nih, orang yang tipe dingin kering gini, tensi darah tinggi tipe kering dingin, satu, orangnya dominan melankolis. Artinya ada melankolis. Jadi kalau bicara tentang karakter orang, ada ekstrovert, ada introvert, ada omnivert, ada ambivert. Rata-rata nih, orang yang tipe yang seperti ini, yang pertama tipe ambivert. Jadi dia banyak ngomong, dia juga banyak dengerin. Pakai logika dominannya, kan gitu ya. Gabungan antara koleris sama melankolis. Atau orang-orang tipe pemikir lah begitu ya.
Karena gerak kalau tipe pengkirit kan berarti gerak emosinya, pikirannya lebih banyak daripada gerak fisiknya. Yang kedua adalah tipe introvert, gabungan antara melankolis dengan plekmatis. Itu salah satu ngelihatnya. Kalau itu dibekam, oh karakter orang ini aman dibekam. Yang nggak aman dibekam tuh kalau tipenya adalah tipe ekstrovert. Wah, itu hati-hati. Kenapa? Biasanya kalau tipe ekstrovert tuh, baik itu sanguin, koleris, itu kan tipe ekstrovert ya, gabungan kedua itu lebihnya banyak. Jadi penyebabnya bukan gara-gara detak jantung lebih cepat, gara-gara gerak dan diam emosi, gara-gara perilaku makan dan gerak diamnya tubuh yang nggak seimbang. Ini yang berbahaya. Kenapa? Rata-rata orang yang tipe ini volume darahnya ya penuh. Jadi kalau digencet gitu tekanannya akan tinggi. Nah, itu yang dikhawatirkan bagi teman-teman di medis, orang yang hipertensi nggak boleh dibekam. Itu. Oh, Bang Helan apa kabar? Ibu Nini apa kabar? Itu ya. Oke. Nah, terus gimana Pak dalam medis? Kalau di medis itu biasanya kalau untuk ngerelaksasi yang namanya otot polos di jantung sehingga teraktivasi sistem saraf simpatik, dia itu kerjanya, obatnya itu ketika tadi yang tipe dingin kering ini untuk nganukan jantung supaya jantung kerjanya itu enggak cepat, dia akan menghambat hormon adrenalin itu keluar. Biasanya sih dikasih yang belakangnya olol-olol, misalnya bisoprolol, misalnya seperti itu. Tapi tadi gara-gara adrenalinnya nggak keluar, gitu ya, dihambat. Kalau terus-terusan dihambat, otomatis produksi adrenalinnya nggak akan lama-lama sedikit. Apa yang terjadi? Libidonya akan turun dan bisa menyebabkan hipotensi. Biasanya begitu, gitu. Makanya kalau lihat ketemu ada orang hipertensi, sudah minum obat lebih dari 2 tahun, lihat deh. Biasanya orangnya landai, perasaannya, energitasnya nggak ada, gitu. Libidonya turun, bahkan bisa menyebabkan hipotensi. Gitu ya. Jadi, yang namanya Tibunawa ini mengubah pola perilaku. Berikutnya, tadi ternyata selain faktor dari kerja jantung kuat atau enggak, itu akan mengatur tensi seseorang. Keran tadi, karena keran tadi sudah disampaikan, ketika volume darah, bahasa ketika tubuh bacanya ketika tubuh bacanya mengalami penurunan tekanan, gitu ya, akibat panas yang berlebih sehingga menyebabkan kekeringan, itu bahasanya kerannya ini atau ginjalnya ini akan mengeluarkan hormon renin, kemudian menjadi renin angiotensin ketika ketemu dengan angiotensin yang dikeluarkan oleh hati. Kemudian ketika nanti gilirannya si darah yang membawa renin angiotensin tipe 1 ini masuk ke dalam sirkulasi kecil darah, dalam hal ini ke paru-paru, maka akan keluar yang namanya HAC di paru-paru sehingga menyebabkan renin angiotensin kedua. Nah, renin angiotensin kedua ini akan memerintahkan otak mengeluarkan hormon antidiuretik, membuat tubuh jadi halus, sama efektivitas baru refleks ini jadi menurun. Kemudian renin angiotensin kedua ini juga akan membuat siapa itu si ginjal mengeluarkan hormon aldosteron. Aldosteron ini akan menahan natrium keluar. Bahasanya membuat keran itu jadi mancet. Ini tipe dingin kering. Tapi jangan lupa, gitu ya. Ternyata, ya Ibu Zuraida, mohon maaf lahir batin dengan ucapan yang sama. Tapi ternyata faktor penentu dari tensi naik ini bukan karena jantung aja yang kerjanya lebih cepat atau ginjal yang tugasnya ngeluarin si cairan dalam tubuh dihambat oleh ginjal, tapi gara-gara volume darahnya.
volume darah di pembuluh darahnya. Bagaimana? Kebayang. Pertama, kalau volume darahnya penuh dibandingkan dengan volume darah di saluran darah nggak penuh, otomatis tekanannya lebih tinggi yang penuh. Jadi volume darah itu sangat mempengaruhi. Volume darah itu dipengaruhi oleh berat badan. Makin besar, ingat ya, bahwa ketika bicara tentang, dulu kalau pelatihan bekam di awal-awal kan kita bicara tentang darah. Darah itu beratnya 1/13 berat badan tubuh kita. Artinya makin berat badan kita makin besar, maka volume darahnya makin besar pula, kan begitu ya? Itu. Nah, ketika ada orang datang, woi berat badannya ini kayaknya nggak seimbang atau di atas ideal, begitu ya? Itu yang pertama. Berarti gara-gara kelebihan volume darah ini kan tergantung berat badan. Berat badan tergantung apa kira-kira? Apa yang kita makan. Ketika makin banyak makan, berat badan kan bertambah, gitu ya? Oh, ternyata ada satu hal yang membuat tekanan darah tinggi kita itu akan naik ketika makan dan minum kita ini nggak seimbang. Kalau tadi penyebabnya adalah gerak dan diam emosi yang nggak seimbang, serta keseimbangan udara yang nggak seimbang, ini ternyata tensi, ini nggak seimbangnya makan dan minum menyebabkan tensi naik. Kenapa? Kerjanya di pembuluh darah. Ketika volume darahnya bertambah, otomatis tekanannya juga bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika setelah volume darahnya bertambah, tapi di dalam saluran darahnya ada banyak hambatan. Apa itu hambatan? Sumbatan. Nah, sumbatannya ini kan tergantung. Biasanya kalau teman, oh itu gara-gara kolesterol jahatnya Pak, banyak menumpuk. Kan gitu. Kita tahu bahwa kolesterol itu diproduksi di organ hati. Artinya, kalau fungsi organ hatinya bermasalah, mengalami penurunan, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah jadi tinggi. Nah, gitu. Maka, nanti ke depannya, kalau keseimbangan makan dan minum ini tidak bisa ketika ketidakseimbangan makan dan minum ini tidak bisa diseimbangkan oleh tabiat tubuh, maka tensinya akan naik. Nah, salah satu upaya kita menyeimbangkan keseimbangan makan dan minum di awal sudah kita sampaikan. Sistem organnya dulu yang mesinnya dulu yang kita perbaiki dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatur jendela makan dan jendela puasa yang bersangkutan. Itu sudah diatur. Nabi itu sudah ngaturnya, kan begitu ya? Gitu. Saya ini pengen ada pertanyaan biar berkembang ini. Nah, ketika bicara tentang tadi tekanan darah yang sangat dipengaruhi oleh jumlah volume darah dan hambatan di dalam pembuluh darah, ini sangat dipengaruhi dengan keseimbangan dan makan dan minum. Ketika dihubungkan dengan teori 4 unsur, bahwa manusia itu dibangun atau terdiri dari 4 unsur, udara dan cahaya, itu materi panas, kemudian tanah dan air, ini materi dingin. Berarti, saya ulang ya, berarti kalau tadi penyebab penyakitnya gara-gara materi panas yang berlebih, lah kalau hipertensi yang satunya lagi gara-gara materi dingin yang berlebih, yaitu unsur tanah dan unsur air yang ada di dalam tubuh, itu yang berlebih. Dari mana? Dari makan dan minum yang kita masukkan ke dalam tubuh. Gitu. Artinya, ketika berlebih air atau berlebihnya tanah di dalam tubuh, berlebihnya materi dingin akan menyebabkan yang namanya kelembapan. Gitu. Artinya apa? Kalau tadi sifat darah tingginya kering, dingin,
Maka penyebab penyakit ketika tensinya ketika kita urut, oh ternyata ngelihat yang bersangkutan berat badannya berlebih. Satu itu. Yang kedua, kemarin sudah disampaikan misalnya, oh yang lembab-lembab ini ketika yang bersangkutan itu lebih banyak pakai empati atau perasaan daripada pakai logika. Oh itu lembab juga Pak. Oh bisa jadi begitu. Lembabnya berlebih di sana, gitu kan? Sehingga nanti ketemu nih, rata-rata orang yang biasanya tipe hipertensi yang lembab, ini sangat-sangat banyak diderita oleh wanita daripada pria. Gitu. Dan ingat ya, untungnya kalau wanita itu punya hormon estrogen. Kalau hormon estrogen ini bagus, masih diproduksi, salah satu manfaat dari hormon estrogen itu adalah melebarkan pembuluh darah. Gitu. Ketika pembuluh darahnya melebar, nah bagus. Apa yang terjadi kalau estrogen ini nggak terproduksi menopause? Mulai itu langsung naik darahnya. Hati-hati, makanya begitu. Jadi nanti kita akan pahami kapan ketika ketemu orang yang hipertensi ternyata dia masih belum menopause, misalnya begitu ya, berarti estrogennya masih terpenuhi, ternyata dia masih 170-80. Ketika dibekam, insya Allah itu aman kalau dia perempuan ya. Tapi kalau sudah menopause, hati-hati ketika membekamnya. Kenapa? Karena tidak ada hormon estrogen itu tadi. Sehingga ketika dibekam, ketika jantung kerjanya lebih cepat, bisa jadi karena darahnya penuh, macam kayak kita cekek gitu kan, botol air itu otomatis tekanannya ke kanan dan ke kiri, itu bisa khawatir pecah. Itu. Oke. Maka ketika Anda sudah bisa membedakan darah tinggi tipe dingin kering, darah tinggi tipe lembab dingin dengan darah tinggi dengan tipe kering dingin dengan darah tinggi tipe lembab panas, ketika sudah dibedakan, maka Anda gampang membekamnya, gampang memberikan treatmentnya. Ingat ya, ketika Anda mengetahui sifat penyakit, maka obatnya harus berlawanan dengan sifat penyakit itu. Ketika Anda tahu bahwa yang bersangkutan hipertensi atau darah tingginya tipe kering dingin, maka obatnya harus bersifat lembab panas. Bersifat panas lembab. Sebaliknya, kalau penyakitnya tipe darah tinggi lembab panas, maka obatnya harus bersifat dingin kering. Gitu. Tensi darah saya kemarin 134/66. Umur saya 57 tahun, berat badan 70 kg. Mohon koreksi Ibu. Ini yang menurut saya Ibu sudah mengalami yang namanya nih. Kalau 134/66, jadi sistoliknya itu 34, jadi pompanya itu tekannya kuat Bu. Jadi kalau Ibu harus tahu ya, apa itu sistolik, apa itu diastolik. Jadi ketika Anda sistolik itu gerakan arah arus si darah itu dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan diastolik itu dari jaringan tubuh ke arah jantung. Jadi ketika tekanannya 134, balikannya itu lemah Bu. Nah itu, padahal range-nya harusnya Ibu 134, minimal 90 Bu. Karena normalnya itu antara diastolik sama sistolik itu 30-40. Kalau terjadi sampai diastoliknya 134, sistoliknya 66, kan itu sudah di atas ambang abnormal. Itu bisa jadi itu ya Bu, kerja jantungnya maksimal, berat dia. Satu, jangan-jangan darah yang dipompa sedikit Bu, volume darahnya.
Coba ibu perhatikan pola minum ibu. Sering aus nggak? Minumnya banyak tapi buang airnya kecil. Jangan-jangan aktif tuh renin angiotensinnya. Ibu mengalami yang kekeringan. Tipe dingin kering tuh, begitu ya. Apalagi umurnya sudah 57 tahun. Kemarin sudah ngomongin kan, panas, dingin, lembab, kering itu ketika bicara tentang umur, kalau umur sudah 57 tahun, tipenya dingin kering. Nah, dingin kering yang berlebih-lebihan ini yang nantinya membuat ibu tensinya bisa jadi naik. Contoh misalnya, nih, Lebaran, Idul Fitri. Sapi itu, daging sapi itu sifatnya dingin kering. Beda sama kambing atau kambing atau bebek begitu ya. Itu panas lembab gitu ya. Ibu nggak boleh makan daging sapi. Ibu harusnya makan kambing gitu. Sop kambing misalnya begitu. Kalau tensinya seperti ini. Daripada terus makan makanan yang sifatnya dingin kering lagi. Minum apa? Rasa-rasa yang sifatnya asam, Bu. Nggak boleh, karena yang namanya asam sifatnya mengeringkan gitu. Tambah kering dia. Terus makan yang tinggi yang sifatnya lembab panas. Lembab itu menyimpan, rasa manis itu menyimpan. Kemudian karbohidrat, tapi jangan yang rafinasi ya Bu ya. Masalahnya lebih banyak makan ketela pohon, ketela umbi-umbian. Kemudian coba cari yang menambah kelembaban. Kan ini kering, lembab tuh kolang-kaling, itu lembab seperti itu. Kemudian kalau apalagi sayur yang sifatnya meningkatkan metabolisme, yang ada rasa pedasnya karena dia meningkatkan metabolisme. Misalnya apa? Yang aromatik, ada bawang putih, ada bawang merah gitu. Coba itu. Itu Ibu. Jadi ketika kita paham gimana tahu dingin, lembab, kering, yang pertama paling gampang itu tipikal. Jadi kalau di medis itu kan melihat nama dan penyakitnya. Kalau kita melihat orangnya. Jadi paling gampang itu ketika gejalanya itu dicocokkan dengan karakter atau personality yang bersangkutan, gampang. Contoh misalnya tadi, kalau misalnya ada sifat penyakitnya dingin kering gitu ya. Contoh kayak misalnya ibu, nah ini kayaknya ada gejala hipertensi 134/66 misalnya begitu ya. Ini sehingganya renin angiotensinnya akan terproduksi. Maka lihat karakternya. Oh, karakternya ini melankolis. Melankoli ekstrovert apa melankoli koleris atau melankolis flegmatis. Kalau ibu mungkin tipenya tipe introvert atau ambivert gitu ya. Oh, ternyata cocok nih tipe seperti ini. Kemarin sudah bicara tentang 4 unsur kan, kanan kiri. Gitu Ibu. Oke. Oke, ini dulu ya. Terus gimana Pak penanganan? Bagaimana menghadapi hipertensi yang dingin, yang lembab panas tadi? Anda hati-hati. Ini yang sama seperti medis bilang, dikhawatirkan akan terjadi pecahnya pembuluh darah ketika jantung kerjanya jadi lebih cepat akibat perlukaan torehan jarum bekam tadi. Itu. Nah ini yang menurut saya nggak boleh, hati-hati. Itu ya. Nah, ngakalinya gimana Pak? Nah, beda-beda. Kalau tadi yang lembab dingin, kalau saran saya, tadi gimana caranya endorfin itu keluar sepanjang hari. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan, senyum, banyak-banyak senyum. Itu tipe dingin kering. Ketika banyak senyum, endorfinnya keluar. Senyumnya tadi, sehari 20 kali, satu kalinya 20 detik. Bangun tidur, hadirkan perasaan bahagia, happy sampai jam 10 pagi. Kalau itu terjadi tiap hari, maka endorfin itu akan terstimulasi sepanjang hari. Tapi kalau pagi-pagi sudah panik, waduh, telat nih bangun sholat subuh, aduh, sarapan belum dibuat nih, aduh anak-anak mau sekolah, itu panik namanya, kortisolnya keluar, itu Anda stimulasi terus-terusan. Itu
Jadi Anda stimulasi itu dengan senyum. Yang kedua, kalau bicara tentang terapi fisik, tadi belajar untuk melakukan pernapasan dengan pernapasan perut dengan cara tarikannya enteng, lambat atau pelan, kemudian dalam. Ketika itu dilakukan, maka buang napasnya akan jadi lebih panjang. Buang napas yang panjang inilah akan menghargai yang namanya hormon endorfin. Supaya terlatih, gampangnya tilawah. Wes ngono. Yang ketiga, dengan cara bekam. Bekamnya gimana? Saran saya, kalau ketemu hipertensi kayak gini, satu, lihat berat badannya. Ketika berat badannya sudah kita ketahui, maka kita tahu jumlah darahnya. Kalau jumlah darahnya sudah kita ketahui, anggaplah rata-rata orang Indonesia ini volume darahnya 4,5 liter sampai 5 liter. Ingat, darah yang boleh keluar itu 20% dari berat badan. Kalau saya ngacunya kayak donor darah. Donor darah itu paling banter itu 2 kantong, sekitar 500 cc. Maka kalau umur darah 120 hari dibagi 30 hari, atau berarti kan, karena kan kita pengen bekamnya, kenapa umur darah 120 hari itu jadi 4 bulan ya, maka 500 cc dibagi 4 ketemu angka 125 cc. Kalau ketemu angka 125 cc, itu bekamnya sebulan sekali. Insya Allah aman kayak donor darah. Lah kalau 125 cc itu ternyata kalau berdasarkan pengalaman pakai kop bekam kangsu itu antara 8 kop sampai 14 kop. Kenapa antara 8 sampai 14 kop? Karena ketika ngebekam jumlah kopnya kan beda-beda ukurannya gitu ya. Dan jumlahnya kayak misalnya kop yang paling besar tuh yang merek kangsu itu 34 cc kalau dia penuh. Dan nggak mungkin penuh rata-rata. Sekalipun Anda ahli ya, karena target bekam itu di pembuluh darah kapiler, kecuali Anda ngambilnya pembuluh darah vena yang lebih besar di bos gitu ya, sehingga darahnya keluar banjir, misalnya pakai golok begitu ya, jelas saja penuh itu 1 kop gitu ya. Seali-alinya susah untuk mengeluarkan darah ketika ngambil pembuluh darah di kapiler, jadi maksimal lah setengah. Kalau misalnya masih 5,5 kop yang 34 cc itu berarti kan 8 kop, tapi kan nggak gede semua, ada yang kecil, makanya saya bilang 8 sampai 14 kop. Kalau misalnya 8 sampai 14 kop, anggap saja 14 kop gitu ya. Kalau Anda mau bekam, supaya dia tiap hari terstimulasi oleh endorfin, ingat ya, kemarin sudah disampaikan, mekanisme kerja bekam itu selain ngambilin sampah-sampah metabolisme, ini kan penyebab penyakit degeneratif, hipertensi ini kan penyebab penyakit degeneratif gitu ya, maka Anda harus lihat tuh, ini ternyata bisa diambil, bahas sebenarnya teori Taiba itu CPS, kausal patogen substansi, itu bisa diambil. Yang kedua, mengeluarkan hormon yang namanya endorfin, pereda nyeri. Salah satu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Yang ketiga, mengeluarkan nitrit oxide, NO ini, tarikan napas yang lewat hidung tadi menghasilkan NO rupanya. Ternyata NO juga bisa dihasilkan lewat pembuluh darah yang kita lukai. Artinya makin banyak tusukannya, makin NO-nya makin akan terproduksi lebih banyak. NO ini sangat efektif merelaksasi otot polos. Cocok dengan dingin kering yang ternyata gerak dan diam emosinya. Ketika otot polosnya relaksasi, mode tubuhnya adalah relax respon nantinya. Sistem syaraf parasimpatis yang akan bekerja. Jadi, kalau mau bicara tentang teknik bekamnya, Anda bekamnya nggak boleh banyak titik. Gitu. Tapi reguler. Misalnya Anda buat, Pak, bekamnya seminggu sekali. Jadi 14 kop bekam tadi Anda bagi 4. Berarti berapa ya kira-kira? 3 sampai 4 kop sekali bekam dalam tiap minggu. Dengan catatan di titik yang berbeda. Gitu. Titik sunnah dulu utamanya. Titik kahil gitu ya. Kemudian titik paru sama titik jantung. 3 titik dulu. Seminggu lagi bekam. Tapi tekniknya, tusukannya yang banyak. Ingat ya, tadi sudah disampaikan ternyata rata-rata orang yang tipe dingin kering itu ketika umurnya sudah di atas 53 tahun. Orang yang tipe dingin kering ini rupanya tipe-tipe yang melankolis, misalnya begitu ya. Entah itu melankolis plekmatis, entah itu melankolis koleris. Secara otomatis kalau orangnya sudah tua, elastisitas kulitnya nggak bagus sudah.
Kalau bagus, itu maka kita punya kemampuan untuk ngambilin sampah-sampah metabolisme yang nggak bisa dikeluarin oleh ginjal. Nah itu, apalagi kalau orang sudah minum obat lama ya, obatnya lama, sehingga itu bahasanya efek samping bahan kimia obat itu mempengaruhi laju si organ hati mendetoks, sehingga dia ngumpul di dalam pembuluh darah. Itu bisa ditarik dengan bekam. Itu, maka tekniknya ya tekniknya dengan tarikan yang ngambil CPS dong. Nah, tapi syaratnya kan harus elastisitas kulitnya kuat. Biasanya sih kalau yang bersangkutan umurnya di bawah 50 tahunan masih bagus elastisitas kulitnya. Kalau di atas itu agak berkurang, makanya perhatikan. Terus gimana Pak kalau dia berkurang elastisitas kulitnya? Maka ada dua mekanisme kerja bekam yang kedua, NO-nya. Kita ngincer gimana caranya nitrit oxide-nya keluar. Kalau Anda tarik kop terlalu kuat, maka akan pecah pembuluh darah, NO-nya akan keluar. Tapi ketika tarikan kuat, itu gara-gara elastisitas kulitnya sudah rusak gitu ya, sudah lemah, maka jaringan kulit bagian bawah akan robek gitu. Ketika robek, maka regenerasi sel harus terjadi di situ. Lah, yang bersangkutan kan tipenya sudah dingin, metabolismenya sudah rendah. Itu malah bahaya. Jadi jangan dilakukan tarikan kop yang kuat. Tarikan kopnya disesuaikan, tapi tusukan kopnya yang banyak. Nah, untuk nusuk yang banyak itu harus diperhatikan ambang batas nyeri dia. Kalau dia sensitif akan nyeri, maka teknik bekamnya gimana caranya memanipulasi otak supaya nyerinya itu berkurang. Gitu. Demikian mungkin ya. Sudah jam 10, dari jam 9 sampai jam 10. Baik, kalau ada pertanyaan, sumonggo silakan, nanti bisa dijawab. Jadi nanti bagaimana teknik besok, bagaimana teknik membekam tadi dingin kering sudah, teknik membekam darah tinggi yang panas lembab tadi. Yang ini yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Kalau dalam dunia medis, bekam orang tipe darah tinggi yang seperti inilah yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.